Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2019, I'm your host Popo Kosen, dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir, sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, nggak nyampe 1 jam karena lagunya nggak gue putar ya, lagunya gue tulis aja di description judul-judulnya. Kalau kamu pengen denger lagunya, ya dengerin di radio. Nah, kita mulai dulu dengan lagu pertama. Sebelumnya, it's a great day today, but not so much buat Man United karena 9 kemenangan beruntun mereka terhenti tadi malam setelah kebobol di injury time ya lawan Crystal Palace. Ya udahlah. Harusnya dapat penalti sih, tapi berhubung gol kemarin lawan City kontroversial, jadi ya udahlah diterima aja. Ya udah, kita mulai Popo on the Radio-nya. Lagu pertama ada Tokyo Light with Radio Blues. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan Apple, ada rumor nih ya dari Bloomberg yang bilang kalau katanya rencana Apple untuk merilis augmented reality glasses ala-ala Google Glass itu katanya ditunda. Walaupun sebelumnya mereka cukup optimis, bahkan mereka sempat bilang kalau AR glasses-nya Apple ini akan membuatmu jarang mengangkat iPhone lo, karena semuanya udah tersedia di kacamatanya ini. Tapi kayaknya sekarang ditunda dulu karena memang kalau ngelihat dari augmented reality glass yang udah dirilis sebelumnya, punyanya Google Glass atau punyanya Microsoft HoloLens, itu memang kurang diterima ya. Bahkan Google Glass waktu itu orang-orang yang pakai Google Glass dikata-katain, men, kayak lu belaga banget sih, sombong banget sih. Jadi mungkin itu yang membuat jadi kurang bisa diterima. Makanya untuk sementara AR glasses-nya Apple ini ditunda dulu. Kalau menurut gue sih ditunda sampai Apple bisa membuat desain yang nggak kelihatan norak, yang nggak kelihatan norak sih. Soalnya Google Glass kan begitu orang lihat udah langsung tahu kan, oh ini Google Glass, dan kayak ya norak aja, nggak keren. Kayaknya Apple pengen nunggu sampai bisa bikin yang keren. Ya, kita tunggu aja nanti kayak apa. And now ada David Bayu dengan Deritaku. Check it out. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan sekarang kan lagi ada Grand Slam Australian Open ya di Australia. Dan ternyata terjadi kejutan kemarin di babak kedua, yaitu juara bertahan Rafael Nadal yang harus kalah melawan petenis Amerika Serikat yang tidak diunggulkan, yaitu Mackenzie McDonald. Straight set langsung 3 set di 6-4, 6-4, 7-5. Dan si Nadal ini kelihatan sangat-sangat shock ya. Bahkan waktu di interview di habis pertandingan pun dia bilang, destroyed mentally, secara mentalitas dia hancur dan sangat-sangat susah. Nah, sebenarnya Nadal di tengah pertandingan ini dia sempat cedera sih, tapi dia beranggapan kalau gue nggak mau mengundurkan diri karena cedera, soalnya status gue di sini kan juara bertahan ya. Kalau gue juara bertahan dan mengundurkan diri karena cedera itu mengecewakan penonton, dia bilang kayak gitu. So akhirnya dia kalah, dan ini adalah kekalahan ketiga dari 4 pertandingan Nadal di 2023. Jadi ini bukan awal tahun yang bagus buat Nadal. 4 kali main, 3 kali kalah langsung, dan menangnya sekali itu kemarin first round Australian Open. Jadi emang udah umur 36, tahun ini 37 sih Nadal. Jadi mungkin dia udah mulai mempertanyakan apakah akan pensiun ya. Mungkin tahun ini atau tahun depan jadi tahun terakhir sih, apalagi dia juga banyak cedera. Now kita balik ke lagu, ada Baby Cakes with Muramasa. Enjoy. Followers, salah satu penyakit yang gak enak banget kalau kita udah kena itu adalah diabetes ya. Karena selain bikin hidup kita gak enak, juga mesti dijagain segala macam, sehingga akhirnya ya gak enak banget lah pokoknya hidupnya. Jadi cara yang paling gampang untuk mencegah itu adalah dengan cara mengurangi asupan gula kita, atau gulanya bisa kamu ganti dengan gula tes, gula 0 kalori yang gak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. Sekarang kita balik ke lagu, ada Terjanji dari Mika Angelo. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan di Alaska, salah satu negara bagian Amerika yang paling dingin, itu di sana baru aja terjadi seekor beruang kutub yang menyerang dan membunuh 2 orang di sebuah desa terpencil di sana. Jadi kemarin Selasa, akhirnya mereka membunuh 2 orang, dan akhirnya si polar bear ini oleh penduduk setempat itu ditembak dan dibunuh.
Yang menurut gue di kasus ini, walaupun polar bear ini menurun ya jumlah popularitasnya, tapi kalau udah membunuh manusia kan dan menyerang kan, ya nggak sih? Jadi bisa dianggap membela diri juga sih. Sebenarnya padahal serangan beruang kutub di Alaska ini tuh termasuk langka ya, karena di tahun 1990 itu ada satu beruang yang membunuh, tetapi habis itu nggak ada lagi sampai sekarang. Dan ternyata setelah diselidiki memang yang tahun 90 itu tuh di beruang kutubnya ini tuh memiliki tanda-tanda kalau dia itu kelaparan. Jadi bukan nggak mungkin kalau yang ini itu juga beruangnya itu sampai menyerang manusia karena dia kelaparan. Karena memang ya jumlah, I guess global warming segala macam, nggak tahu. Tapi yang pasti di hasil studi tahun 2019 kemarin katanya memang beruang kutub sendiri sekarang mulai memperluas wilayah darat yang mereka kunjungi. Jadi sejak 2019 sebenarnya US Geological Survey udah bilang kalau dalam beberapa tahun ke depan ini akan lebih sering lagi melihat beruang kutub. Ya untungnya dia udah dihentikan dan korbannya cuma 2. And now kita balik ke lagu, ada Bad Life dari Sigrid and Bring Me The Horizon. Enjoy. Masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio, dan tampaknya bener ya yang diomongin sama James Cameron terbukti bahwa Avatar Way of Water itu weekend kemarin resmi menembus 2 miliar box office. Padahal sebelumnya banyak yang bilang kalau kayaknya impossible nih kalau Avatar Way of Water ini bisa sampai 2 miliar. Tapi menurut hasil perkiraan, iya benar. Weekend ini ya, actually bukan weekend kemarin. Jadi weekend ini kalau nggak hari Jumat atau hari Sabtu, Avatar 2 akan menembus angka 2 miliar US dollar. Saat ini Avatar ada di peringkat ke-6, film paling laris sepanjang masa dengan 1,9 ke atas lah. Karena dia berhasil menyalip Spider-Man No Way Home yang waktu itu mendapatkan 1,9 miliar US dollar. Nah, jadi bukan nggak mungkin kalau nanti setelah weekend ini, maka Avatar Way of Water ini akan mencapai posisi ke-5, menyalip Avengers Infinity War. Dan Avatar franchise ini akan menjadi satu-satunya film franchise yang ada di yang menempatkan 2 filmnya di top 5 film-film terlaris sepanjang masa. So again, congrats buat Avatar Way of Water. Gue belum nonton sampai sekarang karena susah ya sekarang mencari waktu nonton sampai 3 jam tuh lumayan susah sih sekarang. So ya mungkin suatu hari nanti gue bisa nonton kalau nggak di streaming atau kalau tahu-tahu ada waktu buat ke bioskop. Anyway, kita balik ke lagu sekarang. Again, congrats buat Avatar Way of Water. Ini berarti sequelnya udah pasti dibikin. And now we have kemarin dari Pamungkas. Enjoy. Followers, sudah sejak beberapa tahun yang lalu gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Soalnya gue ada keturunan gula kan. Jadi gue memang harus ngecek secara berkala, gue ngecek gula darah puasa gue. Dan sejak gue ganti dengan gula tes ini, hasilnya oke. Tiap kali gue cek gula puasa selalu di bawah 100. So, kalau kamu sama kayak gue suka minum manis, takut diabetes, atau bahkan ada turunan gula, langsung ganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang tidak bikin diabetes. Kamu bisa beli di radio yang nangin Popo on the Radio maupun online. And now kita balik ke lagu, ada AM Gold dari Train. Check it out. Masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio dan masih ngomongin film. Buat kamu yang pengen nonton film Megan atau pengen berharap supaya Megan ini ada kelanjutannya, kamu boleh berbagi ya. Jadi Megan ini film horor yang boneka-boneka itu ya, yang film horor boneka. Gue belum nonton. Megan-nya ini akan diresmikan akan punya sequel, dan sequelnya ini akan tayang nanti di tahun 2025. Namanya adalah Megan 2.0. Dan katanya tokoh utamanya akan balik, si Allison Williams, terus si Cooper, si Akela Cooper, writernya itu juga dia yang akan menulis film sequelnya ini. Dan memang Megan ini cukup mengejutkan ya. Soalnya film ini sebenarnya budgetnya cuma $12 juta, tapi sejak tayang kemarin di 6 Januari, si Megan ini berhasil mendapatkan $100 juta lebih. Jadi ini keuntungannya hampir 10 kali lipat kan dari biaya produksinya. Jadi ini wajar sih kalau akan dibikin sequel. Dan biasanya kalau film horor dibikin sequel, itu sequelnya lebih rame lagi kan duitnya. So, again, congrats.
And kita lihat aja nanti. So far tanggalnya Megan 2.0 adalah 17 Januari 2025 atau 2 tahun lagi. Oke. Buat yang belum nonton, silakan cobain nonton. Gue akhir-akhir ini juga suka nonton film horor sih, nggak tahu kenapa. Sejak tambah tua dan tambah nggak takut sama film-film horor. Yaudah, gitu aja. Now we have DNA dari Craig David and Galantis. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Kalau belum subscribe di YouTube Popo on the Radio, please do so karena akan sangat membantu kita, terutama biar bisa cepat-cepat ini ya, menghasilkan. So please support us. Like juga video ini kalau kamu suka. Share juga ke teman-teman kamu yang mungkin dulu juga pernah dengerin Popo on the Radio dan nggak tahu kalau ada YouTube-nya sekarang. Tolong di-share juga ya. Tapi yang paling penting, scroll ke bawah dan dicek ada udah subscribe atau belum. Kalau ternyata belum, ya tinggal diklik aja ya kan, nggak susah kan, cuman diklik. Oke, gitu aja. Lagu terakhir ada Symphony dari Jong Si-woon di sini Popo on the Radio. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.